Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Bejo. Dia bukan berasal dari keluarga berada. Bahkan, gubuk tempatnya tinggal pun sangat sederhana dan nyaris roboh. Meski demikian, Bejo tidak pernah mengeluh atau menyesali nasibnya. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi untuk membantu ibunya, berbuat apapun yang bisa dilakukan dengan kedua tangannya. Kebaikan hatinya telah dikenal oleh beberapa orang, namun tak sedikit pula yang mencemoohnya karena kemiskinannya. Pada pagi itu, ketika Bejo melangkah menyusuri jalan setapak menuju pasar, ia berpapasan dengan beberapa teman yang sering mengejeknya. Mereka tertawa melihat penampilannya yang lusuh dan sepatunya yang bolong. Namun, seperti biasa, Bejo hanya menunduk dan tersenyum kecil. Baginya, hinaan itu tak lebih dari ujian kesabaran. Ia percaya bahwa tetap bersikap baik adalah jalan terbaik. Setibanya di pasar, Bejo membantu seorang penjual sayur tua menurunkan dagangan dari gerobaknya. Meski tangannya kotor dan keringat bercucuran, ia tak meminta imbalan. Penjual sayur itu sangat berterima kasih, tetapi para tetangga yang melihatnya justru mencemooh, mengatakan bahwa Bejo hanya mencari perhatian. Meski hatinya sedikit terluka, Bejo tetap melanjutkan harinya dengan ikhlas. Menjelang siang, Bejo pulang menyusuri jalan desa. Ia menikmati semilir angin dan pemandangan sawah yang menghijau. Tak disangka, seekor ayam tiba-tiba muncul dan mengikutinya dari belakang. Ayam itu tampak jinak, seakan terpikat oleh kebaikan Bejo. Bejo pun tersenyum sambil bergumam, "Apa kau lapar? Nanti aku beri makan di rumah ya." Begitu sampai di gubuknya, Bejo meletakkan barang bawaan dan segera mengambil sisa nasi yang ada untuk diberikan kepada ayam yang mengikutinya. Ayam itu tampak lahap memakan nasi tersebut. Melihat pemandangan itu, Bejo merasa iba sekaligus bahagia. Ia membelai pelan kepala ayam itu, seolah berkata, "Jangan takut, di sini kamu aman." Tak lama setelah kenyang, ayam tersebut bertelur tepat di hadapan Bejo. Awalnya, Bejo mengira itu hanyalah telur biasa. Namun ketika ia mengambil telur itu, betapa terkejutnya ia melihat cangkang telur tersebut retak dan menampakkan isi berupa emas dan berlian. Mata Bejo membelalak, dia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat masih diliputi rasa kaget, ibu Bejo masuk ke gubuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat cahaya gemerlap dari telur itu, ia bertanya dengan heran, "Nak, dari mana kau mendapatkan ini?" Dengan suara bergetar, Bejo menjawab, "Ini, Bu, ayam ini tiba-tiba bertelur. Tapi telurnya berisi emas dan berlian." Ibunya mengelus punggung Bejo, takjub sekaligus bersyukur atas rezeki yang tak terduga. Hari-hari berikutnya, ayam itu terus saja menghasilkan telur yang di dalamnya terdapat emas dan berlian. Perlahan, kehidupan Bejo dan ibunya mulai berubah. Bejo merenovasi gubuk reotnya menjadi rumah yang lebih layak dan membeli sebuah mobil sederhana untuk mempermudah transportasi. Kabar mengenai keberuntungan Bejo menyebar dengan cepat di desa, membuat orang-orang penasaran sekaligus iri. Beberapa teman yang dulu sering mengejeknya mulai bertanya-tanya tentang rahasia kesuksesan Bejo. Mereka tidak percaya bahwa Bejo yang dulunya miskin kini bisa memiliki harta berlimpah. Banyak gosip dan spekulasi beredar di antara warga desa. Namun, Bejo tetap berusaha rendah hati dan menjaga kebaikannya. Baginya, rezeki itu amanah yang harus dijaga dan disyukuri. Rasa penasaran teman-temannya semakin besar. Mereka pun diam-diam mengintai rumah Bejo. Suatu malam, ketika suasana sepi, mereka melihat sendiri bagaimana ayam itu mengeluarkan telur yang berkilauan. Tergiur dengan kemungkinan mendapat emas dan berlian, teman-temannya menyusun rencana licik untuk mencuri ayam tersebut, dengan harapan bisa mendapatkan kekayaan instan. Pada suatu malam yang gelap, beberapa orang teman Bejo menyelinap ke pekarangan rumahnya. Mereka menunggu saat yang tepat, dan ketika Bejo tertidur pulas, mereka mengambil ayam tersebut dari kandangnya. Dengan hati penuh kegelisahan dan niat buruk, mereka membawa ayam itu pergi untuk dimanfaatkan sendiri. Namun,
saat mereka berkumpul di suatu tempat untuk membagi hasil, mereka justru berselisih tentang siapa yang berhak memegang ayam itu lebih dulu. Masing-masing ingin menjadi orang yang mendapatkan telur emas berikutnya. Perselisihan pun semakin memanas hingga mereka saling berebut ayam dengan kasar. Di tengah kericuhan, terdengar suara melengking dari ayam yang ketakutan. Berusaha mempertahankan diri, ayam itu terjepit di antara tangan-tangan rakus yang menariknya ke sana kemari. Sampai akhirnya, nasib malang pun terjadi, ayam itu mati di tengah perebutan. Seketika, suasana hening. Mereka semua terkejut dan panik. Rasa bersalah dan ketakutan menghinggapi hati teman-teman Bejo. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya salah, tapi juga telah merenggut sumber rezeki Bejo. Dengan menyesal, mereka memutuskan untuk mengembalikan ayam yang telah mati itu ke Bejo, berharap ada cara untuk memperbaiki keadaan. Pagi hari berikutnya, Bejo terbangun oleh suara ribut di depan rumahnya. Ia keluar dan melihat teman-temannya berkumpul dengan raut wajah bersalah. Salah satu dari mereka menyerahkan ayam yang sudah tak bernyawa itu kepada Bejo. "Maafkan kami, Jo, kami mencurinya, dan ayam ini mati saat kami berebut telur emasnya." Bejo tertegun menatap ayam yang selama ini menjadi berkah baginya. Air matanya tak terbendung. Ia tahu betapa berartinya ayam itu bagi kehidupannya dan ibunya. Namun, yang lebih menyakitkan adalah menyadari bahwa teman-teman yang dulu sering mengejeknya, kini malah merusak apa yang telah memberinya secercah harapan. Dengan langkah gontai, Bejo membawa ayam itu ke dalam rumah. Ia hendak menguburkannya di halaman belakang, di dekat pohon tempat ia biasa beristirahat. Ibunya yang melihat kejadian itu hanya bisa memeluk Bejo, menenangkan putranya yang tengah dirundung duka. "Nak, sabarlah. Semua ini pasti ada hikmahnya," bisik ibunya. Tepat sebelum Bejo menggali tanah untuk mengubur ayam tersebut, terdengar suara halus entah dari mana asalnya. Suara itu berkata, "Bejo, kamu jangan bersedih. Kamu anak baik, jangan bersedih. Kamu sudah cukup mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Tetaplah berbuat baik, tolonglah sesama." Suara itu seolah menenangkan hati Bejo, meneguhkan tekadnya untuk terus berbuat kebaikan meski dihadapkan pada cobaan berat. Air mata Bejo perlahan berhenti menetes. Ia teringat betapa banyak pertolongan Tuhan yang telah diterimanya. Meski ayam itu kini telah tiada, Bejo yakin bahwa rezeki sejati bukan hanya dari telur emas dan berlian, melainkan juga dari ketulusan dan kebaikan yang terus ia sebarkan. Setelah itu, Bejo menguburkan ayam tersebut dengan penuh hormat. Para tetangga dan teman-temannya yang melihat kejadian itu merasa malu sekaligus kagum pada ketabahan Bejo. Meskipun kehilangan harta berharganya, Bejo tidak menaruh dendam. Ia memaafkan kesalahan mereka dan terus menjalani hidup dengan kebaikan hati. Cerita ini mengajarkan bahwa harta bisa datang dan pergi, namun kebaikan hati akan selalu menjadi jalan menuju kebahagiaan yang sejati.